Bodi kaca dan frame aluminium yang kerasa mahal banget diadu sama bodi plastik tapi punya mesin seganas Dimensity 8400 Ultimate. Ini tuh definisi pertarungan yang paling gak masuk akal di harga 6 jutaan. Infinix GT50 Pro dateng bawa fitur wireless charging dan kecerahan layarnya gila-gilaan. Kayak mau ngasih tahu gitu loh ke Samsung A57. Lu tuh overpriced. Tapi emangnya beneran kayak gitu? Jangan langsung hakimi dulu guys. Karena ada satu rahasia di sektor kamera dan juga ketahanan yang bikin persaingan ini jadi sangat alot. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas kedua HP ini dan kita lihat dari spesifikasi, kelebihan, kekurangan, dan tentunya ada hasil kameranya. Daripada kalian nanti salah pilih, pastiin kalian tonton sampai habis ya. Kita mulai dari spesifikasinya dulu, khususnya Infinix GT50 Pro yang baru rilis di akhir bulan April kemarin tahun 2026 ya. Datang dengan layar AMOLED 6,78 inch 144Hz berlapis Corning Gorilla Glass 7i. Baterainya ini 6500 mAh dengan pengecasan 45W dan 30W wireless charging. Untuk kamera 50MP utama dengan sensor Sony IMX, 8MP ultrawide dan juga 13MP kamera depan yang tentunya sudah dilengkapi OIS. Chipsetnya jelas Dimensity 8400 Chipsetnya pakai MediaTek 8400 Ultimate fabrikasi 4 nanometer. Bawaan Androidnya Android 16 dengan XOS 16. Dijamin 3 kali Android update dan security update. Storage-nya udah UFS 4.0 dan Antutunya nembus 1,6 jutaan. Untuk harganya, Infinix GT50 Pro varian 12256 itu harganya di 6544 sekian. Dan varian tertingginya untuk 12512 itu udah sekitar 7494 sekian lah ya. Sedangkan untuk Samsung A57 harganya 8128 udah di 6230. Dan untuk 8256 ada di 6499. Dan yang tertinggi 12256 udah di 7 jutaan tuh teman-teman. Biar kalian dapat harga yang termurah, coba langsung cek link di pojok kiri bawah atau yang udah kami sematkan di deskripsi ya. Nanti aja kita selesaiin dulu. Tapi kayaknya anak-anak lagi pada meeting deh. Meeting di mana? Gak tahu tadi kafe apa sebutannya. Berlanjut ke spesifikasi dari Samsung A57. HP-nya ini rilis pada awal April 2026, Super AMOLED 6,7 inch 120Hz yang berlapis Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk layarnya. Baterainya 5000 mAh dengan pengecasan 45W. Untuk kameranya udah 50MP utama, 12MP ultrawide, dan juga 5MP kamera makro dan dilengkapi dengan OIS. Chipsetnya Exynos 1680. Fabrikasi 4 nanometer. Bawaannya Android 16, One UI 8.5, dijamin 6 kali Android update dan juga 6 tahun security update. Storage-nya UFS 3.1 dan Antutunya ada di 1,3 jutaan. Samsung pakai aluminium frame sedangkan Infinix masih pakai plastik frame. Sedangkan untuk sertifikasi kedua HP ini GT50 Pro itu IP64 dan Samsung IP68. Untuk audionya, keduanya udah speaker stereo dengan Dolby Atmos. Yuk kita coba dengerin suaranya dan jangan lupa pakai TWS atau speaker terbaik kalian ya. Kedua HP ini udah ada NFC, Bluetooth, dan perbedaannya GT50 Pro ini versi 5.4 sedangkan Samsung A57 udah 6.0. Biometrik kedua HP ini juga udah under display. Cuma Infinix GT50 Pro ini punya reverse charging dan bypass charging. Untuk spek lengkapnya kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Guys, dan ini adalah perekaman video dari Infinix GT50 Pro dengan Samsung A57. Resolusinya kita buat di 4K 30fps. Menurut kalian lebih stabil dan kualitasnya oke yang mana nih? Coba komen di kolom komentar. Sekarang masuk ke foto siang hari.
Untuk kamera utama, Samsung ini menunjukkan kualitas yang lebih jelas ya untuk hasil fotonya. Dan untuk detail, Samsung masih dapat banget. Sekarang kita pindah ke lensa ultrawide. Samsung A57 nih kelihatan punya kualitas yang lebih dibandingkan GT50 Pro dalam jangkauan pengambilan gambarnya. Tapi menurut kalian kayak gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk kondisi malam hari, coba perhatikan cara kedua HP ini nanganin cahaya lampu. GT50 Pro unggul dalam hal ini karena hasil fotonya lebih soft dibandingkan oleh Samsung. Saya sih cukup terheran-heran ya dengan kualitas yang diberikan oleh GT50 Pro ini, karena emang bagus untuk foto malam hari. Yang terakhir, buat kalian kaum sosmed, ini hasil selfie-nya. Coba perhatikan detail skin tone wajah yang ada di foto ini. Yang satu ngasih efek mulus, yang satu kayak gimana menurut kalian? Dari tes singkat ini aja, kira-kira mana yang lebih pas buat nampang di story Instagram kalian? Absen ya di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan coba untuk perekaman video dari kedua HP ini, Infinix GT50 Pro dengan Samsung A57 4K 30 fps di kondisi malam hari. Menurut kalian kayak gimana nih untuk hasilnya? Coba absen di kolom komentar ya. Masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Tapi kita lihat dulu untuk kelebihan dari Infinix GT50 Pro ini dulu. Kelebihan yang pertama menurut kami setelah kami riset ya kita bisa lihat secara jelas ya. Karena otaknya ini kan dia pakai Dimensity 8400 Ultimate. Ini benar-benar chipset yang fungsional lah ya. Emang didesain untuk ngegame teman-teman. Waktu itu kami coba untuk geber ML, geber PUBG, Genshin, semuanya rata kanan dan tidak ada lag sama sekali. Untuk multitasking juga udah lancar jaya banget. Plus kan paduan UFS-nya itu tadi ya mungkin. Jadi dia itu memberikan experience yang lebih smooth. Untuk kelebihan yang kedua kita lihat dari layarnya. Kombinasi refresh rate 144Hz-nya dengan tingkat kecerahan 4500 nits-nya itu bener-bener sensasi yang lebih lebih enak aja gitu. Karena di saat range harga yang sama, Samsung deh contohnya tadi, dia masih 120Hz, sedangkan dia ini udah 144Hz. Efeknya itu seberbeda itu teman-teman. Kalian main di 144Hz itu bener-bener scrollingnya udah smooth, semua animasinya udah smooth. Plus kalau kalian lagi scrolling atau main game di bawah matahari, tetap nggak kelihatan gitu layarnya. Tetap akan kelihatan berkat kecerahan layarnya tadi. Kelebihan yang ketiga terletak di baterai dan pengecasannya teman-teman. Ini tuh bener-bener mendukung performa monsternya itu tadi. Karena apa ya, baterai aja kapasitasnya udah gede. Dan gak cuman gede, udah lengkap. Ada fitur reverse charging, bypass charging, apalagi wireless chargingnya itu loh yang support sampai 30 watt. Ini bener-bener pengalaman yang enak gitu loh. Kita sempat bahas single reviewnya dan waktu itu kita mention juga dan sempat pakai memang untuk wireless charging dari HP ini pakai coolernya. Bener-bener paket gaming emang enak, jadi nggak ngeganggu tangan kita karena ada kabel. Beralih ke Samsung A57. Untuk kelebihan yang pertama dan yang utama adalah ya, ini tuh Samsung teman-teman. Samsung ini memberikan jaminan update jangka panjang kepada user-usernya. Jadi ini tuh merupakan investasi yang paling masuk akal kalau kalian takut HP kalian 3 tahun ke depan atau bahkan lebih itu bakal ketinggalan fitur-fitur terbaru dari Android ya. Karena Samsung ini jelas 6 tahun security update dan juga software Android update-nya. Kelebihan yang kedua, kita lihat dari feel genggamnya. Karena desain fisik yang diberikan oleh Samsung A57 kali ini benar-benar feel-nya tuh kayak HP kelas flagship lah. Sebenarnya kelihatan banget dari material frame-nya yang udah berbahan aluminium yang kerasa kokoh gitu loh. Ditambah sertifikasi tahan airnya IP68. Jadi kalau becek-becekan mah udah nggak masalah. Masuk ke kelebihan yang ketiga dari HP ini. Urusan koneksi wireless di HP ini tuh beneran udah next level dan menjamin konektivitas kalian. Ya kenapa? Fitur andalannya untuk Bluetooth 6.0 itu tadi. Sebenarnya Bluetooth 6.0 itu tidak jauh dengan Bluetooth 5.4, tapi jelas koneksinya jadi lebih stabil. Mau kalian lari sebagai pelari culture atau dengerin lagu sambil lari, suaranya ini bakal minim delay. Jadi nggak ada lagi tuh cerita suara sama gerak bibir di video itu nggak sinkron. Masuk ke bagian kekurangan dan kita mulai dulu dari Infinix GT50 Pro.
Sayangnya untuk kekurangan yang pertama kita bisa lihat dari tampilan fisiknya. Kurang dapat gitu vibes mewahnya, kayak nggak 7 jutaan ya. Ya sebenarnya karena bodinya ini dia tuh masih didominasi dengan bahan dasar plastik. Dan plus lagi nih, cuma berbekal rating IP64. Jadi cuma sebatas aman doang dari cipratan air, nggak yang aman banget gitu. Apalagi kalau kalian jajarin sama pesaingnya si Samsung tadi. Kelihatan aneh sih teman-teman, feel genggamnya aja udah beda. Kekurangan kedua, nggak kayak Samsung. Kalau kalian mau pakai HP ini dan berencana untuk jangka panjang, jelas dia ini lebih pelit daripada Samsung ya, kelihatan. Karena dia cuma dapat 3 kali update doang tuh, mentok teman-teman. Sayang banget, otaknya udah bagus, layarnya udah bagus, tapi jaminan update cuma 3 tahun. Kesannya pelit dia. Kekurangan yang terakhir dari Infinix GT50 Pro ini kita lihat lagi dari konektivitasnya ya teman-teman. Sebenarnya agak kecewa sih, karena paketan dia awal datang ini tuh ada TWS-nya juga. Tapi kok Bluetooth-nya masih 5.4 nih. Ini tuh ibarat sebenarnya udah standar paling basic. Tapi ini tuh HP-nya tuh dibuat main waktu itu di MPL loh. Masa 5.4? Orang kalau mau main game pasti nggak mau ada delay dong kalau pakai TWS. Berlanjut ke kekurangan dari Samsung A57. Di balik tampangnya yang mewah, feel genggamnya yang solid, sayangnya speknya ini masih tergolong biasa aja teman-teman. Chipset Exynos 1680 tuh masih banyak loh yang meragukan. Apalagi pembacaan memorinya masih di UFS 3.1. Udah agak, ya sebenarnya nggak lawas sih. Cuma ya kalah gesit dibandingkan si pesaingnya, si Infinix tadi. Spek pas-pasan kayak gini tuh jangan kalian berekspektasi lebih kalau kata saya. Kekurangan yang kedua, kita lihat dari sektor layarnya yang kerasa tuh kayak kurang. Nah, kurangnya di mana nih? Sebenarnya kan udah Super AMOLED 120 Hz. Itu bukannya jelek ya Samsung, tapi sebenarnya 120 Hz itu kan udah standar wajib. Yang di point out adalah kecerahannya teman-teman. Waktu itu kita udah sempat single review dan sampai sekarang ini pun masih menjadi bukan masalah ya, tapi hal yang cukup mengganggu. Kalau kalian keluar ruangan, terus kalian main HP, khususnya masih ada matahari ya gitu, di terik matahari, Samsung nih kayak layarnya kayak kurang terang gitu. Jadi harus nutup-nutupin nih biar kelihatan layarnya. Kekurangan yang terakhir, kapasitas baterainya di 5000 mAh. Ini tuh beneran kebanting abis kalau dibandingin sama si Infinix GT50 Pro yang punya kapasitas badak di 6500 mAh. Intinya kalian nggak bakal nemuin fitur selengkap di Infinix tadi, karena di Samsung nih kayak ya pelit gitu loh. Dia cuman ada fast chargingnya doang. Urusan daya di HP-nya ini tuh kayak nggak layak deh buat dipamerin gitu. Kesimpulannya sebenarnya simple banget kok untuk pertarungan 2 HP 6 jutaan ini. Semuanya balik lagi ke prioritas pemakaian kalian keseharian aja. Menurut saya, kalau kalian bingung mau ambil yang mana, ambil Samsung A57 kalau kalian cari kenyamanan jangka panjang dengan bodi yang mewah, terus yang update sampai 6 tahun tuh. Samsung A57 tuh pilihan paling aman dan tentram deh. Sebaliknya juga berlaku untuk Infinix GT50 Pro. Buat kalian kaum mendang-mending, ini tuh pilihan yang tepat karena kasih performa yang lebih, layar yang udah mulus, baterai badak, dan fitur-fitur yang lumayan banyak untuk nemenin keseharian push rank kalian. Tapi itu menurut saya. Gimana kalau menurut teman-teman Brogy? Coba tulis pendapat dan pilihan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.